من جاء بالحسنة فله خير منها. Donasi pembebasan lahan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr. Mari salurkan donasi sahabat semua melalui Bank BSI dengan kode 451. Nomor rekening 7121020558 atas nama Yayasan Baitul Ma'mur Indonesia, atau melalui kitabisa.com. Klik bit.ly/pembebasan lahan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr. Konfirmasi via WhatsApp ke 0857 2034 1243. Wa yarja'u ilaihi alladziina yazdaduna syauqan ila ridallah, dan kembali untuk bersama orang-orang yang rindu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersama saudara-saudara muslim, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, sebagaimana Allah memerintahkan nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah. Bersabarlah jiwamu bersama orang-orang yang selalu memanjatkan doa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Sabar, duduk di sini. Memang ya, di pengajian itu terkadang membosankan, tetapi disitulah terdapat nikmat hidayah yang Allah tanamkan dalam hati kita. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lagi di mana, Pak? Lagi di rumah Allah. Ya. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling menggali isi kandungan Al-Qur'an. Apa yang Allah berikan kepada kita yang berkumpul saat ini di rumah Allah, di masjid? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, ketentraman dalam hati kita, turun pada hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan kasih sayang Allah. Wa nazalat wa dzakaru wa hafathumul malaika, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah akan menyebut-nyebut dirinya, menyebut-nyebut orang yang berkumpul itu di hadapan para malaikat. Maka kalau kita berkumpul di masjid tapi malah justru memikirkan di rumah, nah itu bukan mendapatkan ketenangan, malah mendapatkan kegalauan. Makanya kalau kita di masjid, buang ya, yang di rumah tinggalkan dulu, yang di sekolah tinggalkan dulu. Kita fokus untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal i'tikafu qad syara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi al-fi'liyah wa i'takafa azwajuhu ba'da. I'tikaf itu adalah amalan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikerjakan oleh Nabi. Jadi bukan hanya dalam bentuk perintah saja, tapi Nabi melaksanakannya. Dan diikuti dengan istri-istri Nabi. Jadi bukan hanya laki-laki saja, tapi istri-istri pun dibolehkan untuk iktikaf di masjid dengan syarat aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Dan terdapat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya agar tidak mendekati istri-istrinya ketika sedang iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fi'liyah,
Dan di antara sunnah Nabi SAW dalam bentuk perbuatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Nabi, ya, kebiasaan Nabi selalu beriktikaf. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Sekarang tinggal berapa malam lagi, Pak? 3 malam lagi ya. Sekarang tanggal 17. 2 malam lagi ya. Masuk malam ke-20 malam Senin. Ya, beberapa malam lagi. Insyaallah semua ikut iktikaf Pak ya. Insyaallah. Ya. Baik. Hatta tawaffahu Allah, dan kebiasaan Nabi ini sampai Nabi meninggal. Iktikaf setiap tahun. Ya. Tsumma i'takafat azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istri Nabi pun beriktikaf setelah Nabi wafat. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan ya tidak boleh iktikaf, ya, tidak ada iktikaf setelah Nabi wafat, tidak benar. Ya, buktinya adalah istri Nabi beriktikaf setelah Nabi wafat, dan itu dilanjutkan oleh para sahabat. Ya. Dan iktikaf ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga syariat para nabi-nabi dahulu. Artinya ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Kebiasaan orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang yang tidak soleh, iktikafnya di mana, Pak? Iktikafnya di mall, ya Pak ya. Iktikafnya di diskotik, ya. Iktikafnya di tempat-tempat maksiat. Nah itu kuat tuh. Bahkan mohon maaf, ada yang iktikaf di tempat pemancingan. Di pemancingan tuh khusyuk. Yang pernah dulu siapa tuh? Khusyuk berjam-jam, ya. Walaupun tidak dapat ikan, tapi kita iktikaf di masjid, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kita dapat pahala, dapat ketenangan, dapat rahmat Allah, malaikat mendekat kepada kita. Masya Allah. Ya. Jadi iktikaf adalah syariat para nabi, kebiasaan orang-orang soleh. Di dalam hadisnya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan, mensucikan Ka'bah bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang ruku dan sujud melaksanakan sholat. Itu sudah dari dahulu. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah kita sering baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa itu maksudnya? Para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita ingin mengikuti jalan yang lurus, maka laksanakan salah satu sunnah tadi, yaitu melaksanakan yang kita. Dan juga Maryam, ibunda Maryam. Siapa ibunda Maryam? Nah, siapa ibunda Maryam? Ini jangan-jangan lapar semua, jadi tidak fokus, dan jangan-jangan ngantuk. Ibunda Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Makanya di antara wanita sebagai pemimpin di surga itu ada 3 wanita. Ada berapa, Pak? 3 wanita. Dan semuanya wanita ini menolong Nabi. Kenapa disebut sebagai wanita yang termulia di akhirat? Karena 3 wanita ini menolong Nabi, jasa besar menolong Nabi. Yang pertama adalah Asiyah bintu Muzahid.
istri Firaun, masuk Islam, menolong, mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Maryam. Kenapa menjadi wanita yang paling mulia di akhirat? Karena telah menolong, mengasuh, mendidik, membesarkan seorang nabi. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Khadijah. Kenapa Khadijah menjadi wanita termulia? Karena menguatkan, menopang dakwah Rasulullah SAW. Maryam seorang wanita yang sangat solehah. Ketika tumbuh dewasa, itu Maryam menetap di Masjidil Aqsa, tinggal di situ, memperbanyak ibadah, mengurus Masjidil Aqsa, bahkan ya membaca Taurat, menetap di sebuah sudut ruangan di Masjidil Aqsa sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan derajatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab Masjidil Aqsa, mihrabnya, di situ Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam itu sudah tersedia makan, sudah tersedia hidangan makanan. Anehnya makanan itu disebutkan di dalam tafsir makanan yang hanya ada di musim dingin, padahal itu musim panas. Makanan yang hanya ada di musim dingin, padahal sedang terjadi musim panas. Begitu pula sudah masuk musim dingin, ketika Nabi Zakaria masuk di situ sudah ada hidangan makanan yang hanya ada di musim panas, pada musim. Itu diantara karomah ya Maryam, ibunda Maryam, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anha, pernah beliau bernadar di masa jahiliyah, ya, dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasul, aku pernah bernadar. Nadar itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin beriktikaf di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maka Nabi pun menyampaikan, memerintahkan fa'aufi binadrika, maka laksanakanlah nadarmu itu. Dilaksanakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iktikaf di Masjidil Haram Semarang. Ya. Baik. Dan juga iktikaf ini adalah di antara sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sedikit orang-orang yang mengamalkan iktikaf. Di masa Al-Imam Az-Zuhri, ya, salah seorang ulama dahulu, apalagi sekarang, dahulu saja sudah memberikan komentar. Apa komentarnya? Ajaban lil muslimin, sungguh aneh bagi kaum muslimin. Tarakul i'tikaf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tarakahu. Sudah meninggalkan i'tikaf. Jadi sudah enggak mau i'tikaf. Kalau kita bandingkan di masa sekarang kayaknya mirip-mirip, Pak. Menjelang akhir Ramadan itu orang tidak lagi disibukkan buat untuk ibadah lebih intens. Bukan. Ya. Di kita itu kalau mendekati Idul Fitri sudah disibukkan dengan apa, Pak? Disibukkan dengan mudik, Pak. Disibukkan dengan ibu-ibu apalagi itu kue. Pokoknya beli ke pasar, belanja, gitu kan, menyiapkan kue dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga lupa dia. Padahal ya biasanya kalau yang namanya perlombaan itu ya yang paling menentukan itu di awal atau di akhir? Di akhir. Menang atau tidaknya itu di akhir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, maka lihatlah bagaimana
kita bisa memaksimalkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Yuk, mumpung masih ada waktu, ya 3 hari lagi kita masuk ke 10 malam terakhir. Ya. Ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tarakahu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Mundu qidamil Madinah, mundu qadimal Madinah. Semenjak Nabi hijrah datang ke Madinah, hatta qabadallahu azza wa jalla, sampai Nabi wafat, itu selalu beriktikaf setiap hari. Ya. Itu di dalam, makanya saya sangat sangat senang. Saya mengenal i'tikaf itu, saya mengenal i'tikaf itu semenjak saya masuk area. Ini wallah, saya mengenal i'tikaf setelah saya masuk area. Ya, itu area. Dulu di kampung saya nggak mengenal i'tikaf. Nggak tahu i'tikaf. Yang ada di 10 malam terakhir itu namanya juga SMA, SMP gitu kan. Apalagi malam takbiran tuh ya bukan malah kita tadarru khusyuk ibadah, tapi malah apa? Senang-senang. Itu yang saya tahu dulu kebiasaan saya. Ya, main petasan, terus apa lagi itu? Oh, jalan-jalan dan lain sebagainya. Saya mengenal i'tikaf itu setelah saya belajar. Baru tahu, oh ini i'tikaf. Setelah selesai dari India, kemudian lanjut ke Jakarta, tiap tahun ikut i'tikaf. Bahkan di Jakarta itu, ya ada beberapa masjid sampai punya program menyelesaikan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih itu 30 juz. Ya, menyelesaikan program 30 juz. Jadi imam ya di masjid yang saya tempat tinggal itu, ya, jadi khusus untuk setiap malam Jumat itu tarawihnya 1 juz. Jumat pertama 1 juz, kedua 1 juz, ketiga 1 juz, berarti 3 juz. Nah di 10 malam terakhir itu semalam 3 juz. Dan semalam 3 juz. Ya. Tarawihnya kapan? Habis Isya 1 juz, nanti dilanjut lagi malam 2 juz. Jadi dulu seperti itu. Dan dapat jodohnya itu, saya dapat jodoh itu karena i'tikaf. Ketemu dengan jodoh itu dari i'tikaf. Saya waktu jadi imam, mertua saya ikut i'tikaf. Kenalan dengan mertua, dekat dengan mertua, dari situ nyambung. Makanya kalau yang jomblo-jomblo nih, yang kalian dapat, ya, i'tikaf itu, ya, di mana gitu kan. Ini banyak orang tua punya kawan kan bisa jadi nyambung. Atau yang mau menikah lagi juga bisa. Ya, cuma nggak tahu. Ya. Sampai mana tadi lupa saya. Ketika harus sama yang jomblo. Oh ya. Ya. Yang mau menikah lagi ya ikut i'tikaf juga, mudah-mudahan dapat di situ. Tapi saya takut diprotes sama yang di belakang. Baik. Saya jadi curhat begini ya. Selamat ya. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Ya. I'tikaf adalah al-khuluwatu ila Allah fil masajid. Menjadikan hati kita hanya untuk Allah di masjid. Menjadikan hati kita hanya untuk Allah di masjid. Berarti kalau kita sudah masuk i'tikaf, nggak boleh lagi kita memikirkan hal yang di luar masjid. Bukan nggak boleh ya, dipending dulu. Urusan kerja dipending dulu. Urusan apa-apa dipending dulu. Nanti lah, kita fokus dulu.
Kita untuk Allah. Allah itu senangnya apa? Senangnya kita ibadah. Ya udah ibadah. Allah itu senangnya kita baca Quran. Ya udah baca Quran. Allah senangnya kita ini zikir. Udah zikir. Itulah aktivitas kita selama kita di masjid. Ya. Al-lubzu fil masjid bil ibadah ala wajhin maksus, atau menetap di masjid untuk beribadah dengan hal yang telah ditentukan. Kita menetap di masjid itu tujuannya adalah untuk ibadah. Saya di kampung itu sangat marah ketika saya membuka pendaftaran yang mau itikaf. Silakan yang mau itikaf masuk daftar. Ada yang daftar di masjid itu bukan ibadah, Pak, tapi malah mabar, Pak. Apa, Pak? Mabar itu apa sih? Main bareng. Astagfirullah. Bawa HP anak, ya, bawa HP gitu kan, ya. Dilihat di ruangan gitu kan, pasti buka lagi pada ngeriung, lagi pada main apa? Main game. Ini mau itikaf atau mau apa? Ya, kalau mau itikaf jangan main game. Ya, itu pula bapak-bapak dan sebagainya. Ada yang itikaf tapi dia ngatur bisnis di dalam masjid, ngatur bisnis transfer, gitu kan, gimana proyek, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu berarti belum sepenuh hati, ya, belum sepenuh hati. Baik, apa tujuan dari iktikaf? Tujuan dari iktikaf yang pertama adalah sholahul qalbi. Apa itu sholahul qalbi? Memperbaiki, meluruskan hati, ya. Mengecek keikhlasan kita, mengecek tujuan hidup kita. Ini tujuan hidup kita ini sudah benar-benar tujuannya Allah atau bukan? Jangan-jangan selama ini tujuan hidup kita ini adalah ambisinya selain Allah. Itu harus diukur. Sedangkan kita suka mengikrarkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, kurbanku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Ini jangan-jangan kita tujuannya sudah melenceng dari. Jangan-jangan tujuan kita adalah lupa dari Allah. Bil iqbali 'ala Allah, dengan menghadap kepada Allah. Wa tarki fudulil mubahat, dan meninggalkan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Meninggalkan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Contoh misalnya yang suka main futsal, main futsal tiap hari olahraga, mulai sekarang dikurangi. Futsal itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau di saat etika, ya udah tinggalkan. Ya. Ngobrol masalah politik senang nggak? Wah, ada kesenangan tersendiri, ngomongin batul, gibah dan lain sebagainya. Tinggalkan. Udah fokus kita ngobrol masalah agama di masjid, saling bertukar ilmu. Wa tahqiqul unsi billah, dan mewujudkan kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati, dekat dengan Allah, merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa Allah itu hadir dalam diri kita. Wal istighalu bihi wahdahu wa tafakkur fi tahsili maradhihi, dan memikirkan bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita renungkan selama itu. Kemudian tujuan i'tikaf yang kedua adalah qiyamun wa dzikrun wa qiraatul Qur'an wa ihya'un li sa'atil lail bi kulli tayyibin wa salihin min qaulin wa amal. Melaksanakan kegiatan ibadah, salat, zikir, baca Quran, dan salat tahajud. Pak, kalau kita menyengaja
ya, menyengaja di waktu aktivitas kesibukan sehari-hari, kira-kira Pak, kita bisa sholat dengan khusyuk itu sulit atau mudah? Kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Oke, aktivitas sehari-hari kita baca Quran itu konsisten tidak tiap hari dulu? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang sehari baca, lagi ingat, itu juga lagi ingat. Kalau nggak ingat, bablas saja udah. Ya kan? Dikir kepada Allah paling hanya bisa setelah sholat. Tapi kalau lagi i'tikaf, Masya Allah, coba kita hidupkan lagi zikir pagi dan zikir petang. Hidupkan lagi. Kemudian kita hidupkan baca Quran. Baca Quran kita mungkin masih jauh, ya. Kita berusaha punya target ingin menghatamkan Al-Quran, ya, sekali hatam, 2 kali hatam. Dan Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan setiap hari berapa kali hatam? 2 kali hatam. Ya. Jadi bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Itu tujuan dari apa? Kemudian yang ketiga adalah ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Turun malaikat, banyak tidak terhitung malaikat di malam itu, membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan ketenangan kepada setiap. Lalu apa keutamaan dari i'tikaf? Keutamaan i'tikaf yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan diri kita dari ancaman api neraka. Di dalam sebuah hadis dengan sanad yang lemah dalam sebagian riwayat dan riwayat yang lain jayyid, ya. Man i'takafa yawman, barang siapa yang beriktikaf 1 hari, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasata khanadiq. Allah akan menjadikan pembatas jarak antara dirinya dan api neraka sepanjang 3 buah parit. Jauh jaraknya. Ya, 1 paritnya bagian timur dan barat, jauh dengan api neraka. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah at-takrim minallah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang menetap di masjid seperti ia bertamu ke rumah Allah, seperti bertamu ke rumah Allah Subhanahu. Kita Pak kalau bertamu ke rumah orang, apa yang kita dapatkan dari rumah itu? Jamuan. Selain jamuan apa itu? Sambutan, kehangatan, sasaran, pelukan dan sebagainya. Itu kehangatan dari pemilik rumah. Apalagi kita bertamu di rumah Allah, menetap 7 malam, 10 hari menetap di situ. Tentunya kita akan diberikan banyak sekali karunia. Di rumah orang saja kita diservis, makannya dijamin, tempat tidurnya dijamin di rumah orang. Apalagi kalau kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah sudah menyiapkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya, adalah bisa berkumpul duduk bersama orang-orang soleh. Itu mahal sekali. Ya, duduk berkumpul berteman dengan orang-orang soleh. Karena ketika kita duduk bersama orang-orang soleh, kita akan mendapatkan keutamaan. Kita akan mendapatkan gizi makanan dari orang-orang soleh, gizi hati yang tidak kita dapatkan dari orang-orang yang bergelimang dosa.
Orang yang bergelimang dosa itu selalu mengajak kita berbuat maksiat. Betul tidak? Selalu mengajak untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang saleh, yuk ngaji, ayo kita baca Quran, ayo kita berzikir, ayo kita sholat, itu luar biasa. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan dari i'tikaf. Kemudian mengenai hukum i'tikaf, apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai beliau meninggal. Ini menunjukkan sunnah sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Ya. Bahkan i'tikaf juga bisa menjadi wajib kalau disertai dengan nadar. Kalau disertai dengan apa? Nadar. Misalnya bapak lamun menang, lamun kawin deui ari i'tikaf misalnya. Ya Allah, lamun dikabulkan doa orang kawin deui arek i'tikaf. Baik menang, ya istri kedua wajib kan harus i'tikaf, bukan sunnah muakkadah lagi. Tapi kayaknya nanti pulang diomelin sampai sini. Awas tadi jangan ngamalin untuk tadi bisa sama jangan diamalin. Ya, kalau diamalin, ya saya sudah tidur. Ya, i'tikaf jadi wajib kalau disertai dengan nadar. Kemudian i'tikaf itu bisa sah kalau terpenuhinya rukun-rukun i'tikaf. Ada berapa rukun i'tikaf? Ada 4. Ya, rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama adalah al-mu'takif. Oh, ada orang yang beriktikaf. Artinya orang beriktikaf itu menjadi salah satu rukunnya. Orang yang i'tikafnya itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang pertama adalah orang yang beriktikaf, itu rukun yang pertama. Ya. Di sini para ulama menjelaskan i'tikaf itu boleh laki-laki dan juga perempuan. Boleh. Untuk perempuan ada syaratnya. Syaratnya harus mendapatkan izin dari suaminya. Kalau tidak diizinkan oleh suami, tidak boleh. Haram hukum. Karena ibadah yang paling baik bagi perempuan itu di mana? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian. Tetapi ketika istri kita meminta izin untuk i'tikaf, maka suaminya itu boleh mengizinkan dan boleh juga tidak. Tergantung bagaimana suami melihatnya. Ya. Kalau misalnya suaminya sangat sayang kepada istrinya, udah di rumah aja udah dulu. Karena kewajiban istri adalah taat kepada suami. I'tikaf juga boleh untuk anak-anak. Anak-anak, ya, bayi ataupun remaja, pemuda boleh. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Dan untuk menegaskan rukun pertama ini, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pertama, beragama Islam. Harus beragama Islam. Orang kafir tidak boleh i'tikaf di masjid. Ya, haram hukumnya. Orang kafir ikut i'tikaf. Ya, kalau mau i'tikaf harus mengikrarkan dulu keislaman. Harus mengucapkan dua syahadat baru boleh. Yang kedua, al-aql, berakal. Berarti kalau orang gila nggak boleh ikut i'tikaf. Ya. Termasuk orang yang stres, depresi. Nggak boleh. Yang ketiga, at-tamyiz. Apa itu tamyiz? Baligh. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak kecil, bayi itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena akan disibukkan mengurus bayi. Dan kita tujuan i'tikaf itu untuk tidak. Yang keempat, khusus untuk perempuan ini, at-taharatu minal haidhi wan nifas.
suci dari haid dan nifas. Jadi kalau sedang haid, sedang nifas, maka tidak boleh ikut iktikaf. Ya, harus suci. Kemudian yang kelima, at-taharatu minal janabah, suci dari junub. Jadi kalau punya junub, maka harus mandi besar dulu, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada 5, ya, sahnya seorang yang mau iktikaf itu harus terpenuhi syaratnya. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga tamyiz, keempat suci dari haid dan nifas, kelima suci dari junub. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah an-niyatu. Apa itu an-niyat? Niat. Niatnya, tempat niat di mana? Di hati. Kita masuk ke malam 21, masuk ke masjid itu sudah dianggap niat. Artinya kita masuk masjid untuk menetap di mana? Di masjid itu sudah niat. Ya. Dan kita meniatkan untuk iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lafaz khusus. Ya, tidak ada lafaz khusus seperti yang sering kita dengar di masyarakat awal itu an-na'takifa, ya, fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sejak abdi iktikaf di masjid karena Allah taala. Itu enggak ada niat khusus, ya, niat itu di dalam hati tempat. Kita masuk masjid itu sudah dianggap sebagai apa? Iktikaf, niat. Kalau ditanya, kamu mau ke masjid ngapain? Ya, saya mau iktikaf. Kemudian kalau dia keluar masjid, keluar itu kemana? Ke rumah atau ke pasar, berarti dia harus memperbarui lagi niat. Harus memperbarui lagi apa? Niat. Yang tidak dianggap terputus niat itu kalau kita keluar hanya pergi ke WC. Ya, hanya niat pergi ke WC, itu tidak dianggap keluar dari masjid. Tapi kalau sudah ke pekerjaan, ke pasar, ke rumah dan sebagainya, maka kita harus memperbarui lagi niat. Itu yang rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, makanul i'tikaf, tempat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu harus di mana? Di masjid. Dan ini menjadi ijma', kesepakatan para ulama bahwa i'tikaf itu tidak sah di luar masjid, tidak sah. Ya, di luar masjid tidak sah. Masjid apa saja? Mau masjid jami, mushola, silahkan. Ya, walaupun terdapat perbedaan khilaf di kalangan para ulama, apakah mushola itu sah dipakai i'tikaf atau tidak. Ya, Allah a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa setiap mushola atau masjid sah bisa dipakai dengan apa? Ya, kita. Ya, baik mushola kecil, tidak masjid besar. Lebih utama adalah masjid jami, masjid besar, itu lebih utama. Baik, itu rukun i'tikaf yang ketiga. Rukun i'tikaf yang keempat adalah al-lubsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Jadi harus menetap. Kalau tidak menetap, maka tidak bisa dikatakan sebagai niat. Tidak bisa dikatakan, harus menetap. Tidak boleh dia misalnya pulang pergi. Ya, kalaupun pulang pergi, maka i'tikafnya batal. Misalnya ada sekarang kan i'tikaf itu hanya malam saja. Ya, hanya malam saja, berangkat maghrib, pulang pagi subuh. Nah, berarti dia nanti masuk lagi maghrib berikutnya harus memperbarui niatan. Seperti itu. Baik, itu untuk rukun yang keempat. Yang pertama, rukun itu ada berapa? Ada 4. Pertama apa? Orang yang beriktikaf. Yang kedua, niat. Yang ketiga, tempat iktikaf di mana? Masjid. Yang keempat, menetap di masjid. Kemudian apa yang merusak iktikaf? Apa yang merusak iktikaf? Yang pertama adalah jima', hubungan suami istri. Nah, itu rusak iktikaf. Kemudian yang kedua, al-khuruju minal masjid illa lidarurah. Keluar dari masjid itu akan membatalkan, merusak iktikaf.
kecuali darurat, seperti ada orang yang meninggal, tidak ada yang mengurusnya, maka kita yang sedang iktikaf boleh untuk keluar dan iktikafnya tidak batal karena dalam keadaan darurat, tidak ada yang mengurus. Sakit termasuk orang yang sakit, ibu kita sakit misalnya, ya tidak ada yang mengurus, kita sedang iktikaf keluar, ya mendahulukan kewajiban untuk menolong orang sakit. Kemudian iktikaf itu batal kalau gila, error, ya. Jadi iktikaf gila. Yang keempat, murtad, keluar dari agama Islam, itu juga sama. Kemudian yang kelima, mabok, ya mabok, minuman khamar juga membatalkan. Yang keenam adalah haid dan nifas, ini khusus untuk perempuan, khusus untuk apa? Perempuan. Jadi kalau ada haid maka batal iktikaf. Kemudian ma yubahu lil mu'takif, apa yang dibolehkan untuk orang yang sedang beriktikaf? Yang dibolehkan untuk orang yang beriktikaf pertama adalah ibadah, aktivitas ibadah apapun itu, ya ibadah sholat, zikir, baca Quran, qiyamul lail, ya. Kemudian apa lagi? Asyurbu wal akal, makan dan minum boleh. Ini tidak batal. Yang ketiga, memakai minyak wangi bagi laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan haram, ya haram memakai minyak wangi di tempat umum, kecuali di mana? Di rumah. Untuk siapa? Untuk suami, ya. Karena di zaman sekarang di rumah para ucinok, hari keluar salemit, gitu kan? Nah, itu dibalik bu. Jadi pakai minyak wangi itu di mana? Di rumah. Kasihan suami, ya dikasih bau ketek, gitu kan? Oke, adab-adab beriktikaf. Apa saja adab-adabnya? Ya, yang pertama adalah apa di sini? Ada mu'takifin an yuhibba kullun minhum akhahu wa an yu'thirahu ala nafsihi. Adab yang pertama adalah setiap orang yang ikut iktikaf hendaknya mencintai saudaranya yang iktikaf. Hendaknya mencintai saudaranya yang iktikaf. Punten-punten Pak. Terkadang sok parbut apa? Parbut tempat sareh. Nah, jadi parbut kadang ada haram, ya yang buka, gitu kan? Itu nggak boleh seperti itu. Adabnya harus mencintai, mendahulukan orang lain daripada diri kita. Pak, bagian bapak, buka. Bapak mana? Ya, sok mah, yakin minum lagi cukup. Nah, itu harus seperti itu Pak. Ya, kadang-kadang bapak sok berpikir sehat gitu ya. Yuk, lapar gitu. Jadi harus mencintai dan mendahulukan orang lain. Yang kedua, tahdid majmu'ah tatawalla i'dad al-iftar was-sahur wa an yakuna dzalika bitanawubi bainal mu'takifin. Harus menentukan panitia khusus. Harus ada. Karena kita iktikaf itu mengurus orang. Karena kita ingin ibadah di masjid itu kondusif. Kalau ingin kondusif berarti harus ada yang mengurus. Mengurus apa? Mengurus tempat tidur, mengurus jam waktu, kapan tidur dan lain sebagainya, mengurus makan, buat buka, mengurus buat sahur dan lain sebagainya. Itu harus ada. Karena kalau tidak, maka pasti akan ya kacau seperti itu. Karena mohon maaf di beberapa tempat buka itu kadang-kadang Pak, mohon maaf bau kotor, bala. Ya maklum kan, makan gitu kan, mau di kampung mau masih kayak ngerokok di mana? Di masjid itu balik iktikaf balik nama, ngerokok itu astagfirullah. Itu kan di kampung, ya seperti itu. Baik, yang ketiga adalah qabla i'tikaf la budda min tahdidil adad al-taqdir wa isti'dad bi tadhis adawat al-i'tikaf. Hendaknya mempersiapkan segala sesuatu, merencanakan, mempersiapkan. Misalnya kalau kita di masjid ini akan membuka pendaftaran iktikaf, berarti harus dibuka sekarang. Berarti berapa jumlah yang daftar, itu harus dipersiapkan kebutuhannya. Kemudian apakah untuk biaya makannya ditarik
dari peserta atau ada donatur, itu harus dipersiapkan. Ya, persiapkan supaya i'tikafnya itu kondusif dan khusyuk. Kemudian yang keempat, ada mu'takif an yuhdira firashahu wa adawatahu syakhsiyah. Setiap yang i'tikaf harus menyiapkan, membawa alat-alat pribadi. Seperti apa peralatan pribadi itu, apalagi sekarang Covid, ya, itu standar apa? Prokes itu harus disiapkan, masker, kemudian apa lagi? Sajadah harus sendiri. Kemudian apa lagi? Ya, cuci tangan, ya, harus disiapkan, harus dibawa. Selain itu apa lagi? Ya, mushaf Al-Quran. Kemudian buat mandi, peralatan mandinya harus bawa. Jangan menyusahkan orang lain, ya. Kita ingin i'tikaf. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, ad-dukhulu ila al-masjid qabla ghurubi syams. Masuk ke masjid untuk i'tikafnya sebelum terbenamnya matahari. Fil yaumil 20, di hari ke-20. Di hari ke-20 masuk ke malam 21. Itu berarti mulai untuk apa? Untuk i'tikaf, ya. Di malam 21. Berarti harinya tanggal 20, malam itu sudah masuk malam 21 Hijriah. Wa adamu mughadaratil masjid hatta yu'lina an yaumil 'id. Dan tidak boleh meninggalkan masjid sampai menjelang Idul Fitri. Itu bagusnya. Itu full. I'tikaf apa? Full. Ya, itu i'tikaf full. Tapi kalau memang karena kita kesibukan, mungkin masih ada kesibukan, ya silakan. Yang i'tikaf misalnya malam saja, silakan 2 hari atau 3 malam silakan. Disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita bisa memanajemen kesibukan kita itu ditunda. Itu keren. Ya. Baik, ada berikutnya adalah yufaddal amalun fasil baina makan i'tikaf wa makan shalah ala an yurfa'a hadzal fasil waqta salatil jamaah wa yajibu al-ishtighal tiwala fatrat i'tikaf bidhikri wa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ya, ditempatkan pemisah, ada sekat antara tempat ibadah dan tempat tidur, tempat makan. Tempat tidur, tempat makan itu dipisah. Misalnya kalau ini ada teras, misalnya ada terasnya agak luas, bagusnya makan di mana? Di teras, di luar masjid, jangan di dalam masjid, karena itu akan mengotori, mengganggu seperti itu. Kemudian berikutnya apa lagi? Yang ketujuh, al-bu'du 'anil jadal wal mirah. Menjauhi perdebatan. Kita di masjid ini bukan untuk ibadah, malah akhirnya apa? Debat kusir. Hanya berantem. Gitu kan? Itu bukan mendapatkan apa? Ya, baik. Berikutnya yang ke-8, al-iltizam bi adab di masjid. Melaksanakan adab-adab masjid. Apa adab-adab masjid itu? Tidak boleh berisi, tidak boleh mengganggu aktivitas ibadah saudara kita yang lain, tidak boleh bercanda, ya, dan lain sebagainya. Saya bercepat. Yang ke-9, at-takhaffuf min at-ta'am. Ya, tidak berlama-lama ketika makan. Ini kita harus makan agak lama sampai santai berdoa, itu kita di kampung. Ya, habis makan itu santai, ngobrol, ngawang kayak itu tadi, kan? Ngopi, gitu lah. Kita ini mau i'tikaf, ya, bukan untuk ngadon apa? Ngadon kongko, gitu, bukan. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya diunsyigal tiwala atau i'tikaf bidhikri was shalah. Menyibukkan diri dengan ibadah, sholat, zikir, baca Quran, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yustahabul iltizam bil manahijil jamaiyah fi shalah. Senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dibolehkan di masjid, yang ya,
situ Pak memberikan arahan. Aktivitas yang dibolehkan selama i'tikaf yang pertama adalah ya selain sholat lima waktu, adalah membaca zikir pagi dan petang. Tuh. Kemudian berikutnya setelah zikir pagi, zikir petang, setelah sholat subuh berjamaah, itu ada aktivitas. Boleh berzikir atau membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari sedikit, ya, ada waktu di situ disunahkan sholat apa? Sholat zuhur. Kemudian yang kedua, ya, dianjurkan untuk qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sebentar sebelum zuhur. Jangan tidurnya dari jam 9 bangun zuhur gitu. Sebentar aja, 1 jam, setengah jam gitu kan, sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian dianjurkan boleh untuk mengadakan halaqah. Baik itu halaqah Quran atau halaqah pengajian. Silakan. Ya, sebelum sholat zuhur atau setelah sholat zuhur atau asar silakan. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan sholat qabliyah, sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Kemudian berikutnya adalah membaca Al-Quran, mengadakan kegiatan seperti boleh misalnya lomba baca hadis, lomba membaca Al-Quran. Kemudian dan juga boleh untuk melaksanakan salat tahajud, ya. Boleh melaksanakan salat tahajud. Baik. Nah, ini diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan menjadi bekal kita ya dalam melaksanakan i'tikaf ini. Semoga ibadah i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa